Selamat pagi adik-adik. Wah, kita lepas masker dulu ya, Kak. Iya. Taruh. Wah, adik-adik, ketemu lagi nih bersama Kakak, Kak David. Dan Kak siapa nih? Ya, masih inget Kak? Masih inget Kak? Masih inget Kak adik-adik nih? Kak Arif. Iya. Udah lama Kak Arif udah nggak ketemu adik-adik lagi ya. Pada hari ini kita kembali lagi, kita sama-sama memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, sebelum itu mari kita menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Pakai gaya adik-adik ya. Pakai gaya. Kita pakai gaya semuanya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi adik-adik ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Wah, iya, hari ini harinya Tuhan ya. Iya kan, hari Tuhan. Ayo adik-adik, sebelum kita masuk ke ibadah sekolah minggu kita lebih lanjut, kita akan menyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Dengan sikap berdoa adik-adik ya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari ini, hari yang indah, yang boleh Engkau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau yang sertai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam namamu, haleluya, amin. Ya Kak David, apalagi selanjutnya Kak David? Oke Kak Arif, kita akan membawakan persembahan kita. Dan ketika adik-adik memberikan persembahan, adik-adik bisa bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Kami Bawa Korban Pujian. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan, juga
Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, juga korban kegirangan itu juga bagimu. Ya adik-adik, lipatlah tangan, tutup mata, Kak Arif akan berdoa. Ya, kita berdoa, kita mengucap syukur atas persembahan kita. Kita sudah berdoa. Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah memberikan kami banyak berkat Tuhan, dan pada hari ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan lagi Tuhan untuk dapat kami mempersembahkan apa yang telah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, untuk dapat melebarkan nama-Mu Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kiranya Engkau berkati kami, berkati orang tua kami Tuhan, berkati kami Tuhan dalam belajar Tuhan, juga dalam daring di rumah kami masing-masing Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya Kak, kita udah memuji Tuhan, kita udah melihat kesaksian adik-adik, kita juga udah memberikan persembahan. Iya. Sekarang apa ke David ya? Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Iya. Kita akan menyanyikan lagu Semut Badannya Kecil. Pakai gerakan Kak, adik-adik ya. Pakai gerakan ya. Semut badannya kecil, tapi rajin sekali. Oh yes, anak Tuhan. Walaupun kecil, tapi rajin ke gereja. Belalang tak punya raja, tapi berbaris rapi untuk dua anak Tuhan di dalam gereja. Dengarkan firman, duduk yang rapi, pik, 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 pik. Iya, Ya. David, kita menggunakan cerita apa ya? Wah, Apa ya? pokoknya seru banget deh Kak. Seru ya? Iya. Mau tahu nggak? Kita hari ini mau melihat cerita siapa? Belum ya? Belum tahu. Ya, belum tahu. Ya, pada hari ini kita akan melihat cerita tentang Orpah, Ruth, dan Naomi. Wah, siapa tuh Kak? Ruth, Naomi, dan Orpah. Ya, coba kita baca Alkitab dulu ya. Oke Kak. Iya. Adik-adik ambil Alkitabnya ya. Iya. Dari mana ayatnya Kak? Kita ambil dari Rut 1. Ke-16 Kak. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan dan Allahmu Allahku. Iya. Ya Kak David, itu adalah ucapan dari Ruth kepada Naomi. Nah, untuk selanjutnya kita akan lihat filmnya. Selamat menyaksikan ya adik. Selamat menyaksikan. Cerita tentang Alkitab. Naomi dan Ruth pergi ke Bethlehem. Halo, ini adalah Ruth. Halo. Dia adalah orang Moab. Ia bertemu dengan Naomi yang sedang menetap di Moab karena kelaparan sedang terjadi di tanah Israel. Naomi mempunyai suami bernama Elimelek dan mempunyai dua anak laki-laki, yaitu Mahlon dan Kileon. Tidak lama kemudian, meninggallah Elimelek. Lalu, Mahlon menikah dengan Orpah dan Kileon menikah dengan Ruth. Orpah dan Ruth adalah orang Moab. 10 tahun lamanya mereka tinggal di Moab. Tetapi Mahlon dan Kileon meninggal dan Naomi pun hanya tinggal bersama dua menantunya.
Naomi ingin pulang ke tempat asalnya, yaitu Bethlehem, karena ia tahu kelaparan di negeri itu sudah berakhir. Mereka berkemas dan bersiap-siap untuk pulang ke Bethlehem. Namun, di tengah perjalanan mereka menuju ke Bethlehem, Naomi pun berkata kepada kedua menantunya, "Pergilah, pulanglah ke rumah ibumu masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kamu seperti kamu mengasihi aku." Tetapi mereka tidak mau kembali ke Moab. Dan Naomi pun berkata, "Pergilah, pulanglah." Mereka menangis. Dan Orpa mencium Naomi untuk pulang ke tanah Moab. Tetapi Rut tetap diam di sana untuk ikut dengan Naomi. "Jangan paksa aku untuk meninggalkan kamu. Sebab kemana kamu pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Naomi dan Rut berjalan bersama-sama menuju Bethlehem. Sesampainya di kota Bethlehem, penduduk kota pun memanggil Naomi. Naomi berkata, "Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, sebab Tuhan telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Begitulah mereka sampai di kota Bethlehem. Dan pada saat itu adalah musim untuk menuai jelai. "Biarkan aku pergi ke ladang, supaya aku dapat memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Rut pergi ke ladang untuk memungut jelai. Dan ternyata ladang tersebut dimiliki oleh seorang kaya yang bernama Boas. Siapakah itu Boas? Wah, seru banget ya Kak videonya, Iya, Kak. Kak. Terus tadi itu siapa ya Kak yang pindah ke Moab? Iya, itu keluarga Naomi. Oh, Karena Naomi dan keluarganya yaitu suaminya dari Naomi, Elimelek dan anak-anaknya Mahlon dan Kilion, mereka kelaparan di Israel. Jadi mereka pergi ke Moab. Dan di Moab mereka anak-anak daripada Naomi menikah dengan orang Moab. Mahlon menikah dengan Orpa dan Kilion menikah dengan Rut. Tapi mereka meninggal semua yang laki-laki. Jadi menantu-menantu mereka ikut dengan Naomi, ibunya. Begitu Kak David. terus siapa tuh Kak yang ikut sama Naomi? Oh, itu menantunya yaitu Rut. Mereka ikut bersama-sama dengan Naomi ke Israel, ke Bethlehem. Tapi si Orpa akhirnya gimana tuh? Ya, Orpa dia mengikuti orang tuanya juga, mengikuti orang tua sendiri. Mereka tinggal di Moab. Jadi itu ya kesimpulannya Kak ya? Iya. Dan Rut ini orang yang baik dan setia kepada Tuhan, juga setia kepada Naomi, mertuanya. Ya, gitulah cerita dari Rut mengikuti Naomi. Oke adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan. Tapi sebelum itu Kak, mau nanya Kak, Ya. kita ada hafalan nggak Kak ya? Ada Kak David. Ya. Ada. Yang tadi kakak bacakan yaitu dari Rut 1 ayat 16b. Bisa bacakan Kak David? Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Itu adik-adik ya, jangan sampai lupa ya. Iya. Itu ayat hafalan untuk minggu ini. Tapi Kak, sebelum itu Kak, kita mau melihat dulu nih Kak, ayat hafalan yang udah dikirim sama adik-adik minggu lalu Kak. Ayo Kak David kita lihat. Ayo Kak, selamat menyaksikan adik-adik. 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian bunyinya. Allah menentang orang yang congkak, tetapi
mengasihani orang yang rendah hati. Kalau metafola pada ini terambil dari 1 Petrus 5 ayat 5. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Terima kasih, selamat hari Minggu, dadah. Ini terambil dari 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian bunyinya. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Terima kasih, selamat hari Minggu, dadah. Halo. Salam. 1 Petrus 5 ayat 5. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Terima kasih. Bye-bye. Ayat hafalan 1 Petrus 5 ayat 5. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. 1 Petrus 5 ayat 5. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Selamat amin. Selamat hari Minggu. Wah, seru banget ya Kak. Iya. Kata hafalannya. Tapi sayang juga ya Kak, sama kayak saksian pujian yang ngirimnya hanya itu-itu aja. Jadi Kakak mohon pada adik-adik nih yang ingin menunjukkan ayat hafalannya, tolong dong kirim ke Kakak. Kakak juga kangen ya ingin melihat adik-adik semuanya ini. Mau lihat yang nggak cuma itu-itu aja ya adik-adik ya. Oke adik-adik, untuk mengirim ayat hafalannya itu ke Kaneta dan Kasih Kaya, dikirimnya itu paling lama hari Sabtu jam 3 sore. Oke adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Dia Harus Makin Bertambah dan Ku Harus Makin Berkurang. Gerakan ya. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi deh adik. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Oke, Kak Arif akan berdoa untuk menutup firman. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini Tuhan Engkau telah memberitakan firman-Mu Tuhan tentang Naomi, Ruth dan keluarganya yang ada Tuhan, untuk dapat senantiasa setia kepada Tuhan dan senantiasa mengenalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang. Pimpin kami Tuhan dalam perjalanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak terima kasih.
pesan Yesus. Selalu berdoa, baca firman Tuhan. Sekolah minggu telah usai, ingat pesan kakak. Pakai masker, cuci tangan, selalu jaga jarak. Wah kak, kita udah di penghujung acara nih kak. Terima kasih adik-adik ya yang udah menonton sampai akhir. Dan sebentar lagi kami akan berpamitan nih kak. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu.